Bismillahirrahmanirrahim. Perang Uhud adalah perang yang pecah antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 625 Masehi. Pertempuran ini terjadi kurang lebih setahun lebih seminggu setelah pertempuran Badar. Tentara Islam saat itu berjumlah 1.000 orang, namun dihasut oleh Abdullah, pimpinan kaum munafikin dari Madinah, sehingga kaum munafik saat itu mundur dari medan perang yang berjumlah 300 orang, sehingga jumlah tentara kaum muslimin yang mengikuti perang Uhud fisabilillah yakni berjumlah 700 orang, sedangkan tentara kafir berjumlah 3.000 orang. Tentara Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sedangkan tentara kafir dipimpin oleh Abu Sufyan. Disebut pertempuran Uhud karena terjadi di dekat Bukit Uhud yang terletak 4 mil dari Masjid Nabawi dan mempunyai ketinggian 1.000 kaki dari permukaan tanah dengan panjang 5 mil. Sebelum peperangan, pasukan muslimin telah menguasai seluruh jalur perdagangan yang menghubungkan Mekah dan Syam dan Irak. Mereka melakukan pencegahan atas suku Quraisy sehingga tidak dapat melewati kedua jalur tersebut. Jalur perdagangan yang tersisa bagi suku Quraisy adalah jalur perdagangan dari Mekah ke Habasyah. Pada saat ini, pasukan muslimin juga menjadi Yastrib atau Madinah sebagai basis aman untuk kegiatan dakwah dan pangkalan militer. Di sisi lain, pasukan musyrikin dari suku Quraisy mengumpulkan laba hasil perdagangan untuk dipakai membeli perbekalan dan senjata serta menyewa pasukan. Pengolahannya diserahkan kepada Abu Sufyan bin Harb, sedangkan kaum musyrikin di Madinah dan sekelilingnya sebagian besar mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin di Madinah. Mereka tidak ikut dalam perperangan dan memilih untuk menetap di pemumukan mereka. Di Madinah juga tidak ada lagi penduduk yang berasal dari kaum Yahudi. Ini terjadi setelah pengusiran Bani Qaynuqa akibat melanggar perjanjian damai. Kaum Yahudi di sekeliling kota Madinah memilih mengadakan perjanjian damai dengan pasukan muslimin. Setelah genap 1 tahun, persiapan mereka benar-benar sudah matang. Tidak kurang dari 3.000 prajurit Quraisy bersatu dengan sekutu-sekutu mereka dan kabilah-kabilah kecil. Para pemimpin Quraisy berpikir untuk membawa serta para wanita, karena hal ini dianggap memompa semangat mereka. Adapun jumlah wanita yang diikut sertakan ada 15 orang. Hewan pemangkut dalam pasukan Mekah ini sejumlah 3.000 unta. Penumpang kudanya sebanyak 200 yang disebar di sepanjang jalan yang dilaluinya. Pasukan yang dilengkapi dengan baju besi adalah 700 orang. Komandan tertinggi dipegang oleh Abu Sufyan bin Harb. Komandan pasukan menunggang kuda dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan Ikrimah bin Abu Jahal sebagai asistennya. Bendera perang sendiri diserahkan kepada Bani Abdur Dar. Setelah persiapan dirasa cukup, pasukan Mekah bergerak menuju Madinah. Hati mereka bergolak karena dendam, kesumat, dan kebencian ditahan sekian lama siap diledakkan. Al-Abbas bin Abdul Muthalib yang masih menetap di Mekah terus memata-matai setiap gerak-gerik orang Quraisy dan persiapan militer mereka. Setelah pasukan berangkat, Al-Abbas mengirim surat kilat kepada Nabi yang berisi kabar secara rinci tentang pasukan Quraisy. Utusan Al-Abbas segera pergi untuk menyampaikan surat tersebut dan mampu menempuh perjalanan Mekah dan Madinah hanya dalam waktu 3 hari. Dia menyerahkan surat itu kepada Rasulullah SAW saat beliau sedang berada di Masjid Quba. Beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab untuk membacakan surat itu ketika
memerintahkan agar dirahasiakan. Sejurus kemudian beliau kembali ke Madinah, lalu memusyawarahkan permasalahannya dengan para pemuka Muhajirin dan Ansyar. Madinah dalam keadaan siaga satu, tak seorang pun lepas dari senjatanya. Sekalipun sedang salat, mereka tetap dalam keadaan siaga untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Sejumlah orang Ansyar seperti Sa'ad bin Maud, Usain bin Hudair, dan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu senantiasa menjaga Rasulullah SAW. Mereka selalu berada di dekat pintu rumah beliau. Setiap pintu gerbang Madinah pasti dijaga oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan musuh akan menyerang secara mendadak. Sejumlah orang muslimin lainnya bertugas memata-matai setiap gerakan musuh. Mereka berkeliling di setiap jalur yang bisa dilalui orang musyrik untuk menyerang kaum muslimin. Pasukan Mekah meneruskan perjalanan dengan mengambil jalur utama ke arah barat menuju Madinah. Ketika mereka tiba di Abah Hindun binti Utbah, istri Abu Sufyan mengusulkan untuk menggali kuburan bagi Rasulullah. Namun, para komandan pasukan Quraisy menolak usulan tersebut. Kali ini mereka sangat hati-hati terhadap akibat yang harus dihadapi bila mereka berbuat seperti itu. Pasukan melanjutkan perjalanan hingga mendekati Madinah. Mereka melewati Wadi Al-Aqiq, lalu membelok ke arah kanan hingga tiba di dekat Bukit Uhud. Tepatnya di lokasi yang disebut Ainai di sebelah utara Madinah. Pasukan Quraisy mengambil tempat di sana pada Jumat 6 Syawal 3 Hijriah. Pasukan muslimin berjumlah 700 orang yang terbagi menjadi pasukan infanteri dan pasukan kavaleri pemanah. Jumlah pasukan infanteri sebanyak 650 orang. Jumlah pemanah sebanyak 50 orang. Sedangkan pasukan musyrikin berjumlah 3.000 orang. Sebanyak 280 orang berasal dari suku Quraisy dan sekutunya. Sedangkan 200 orang tentara pasukan berkuda dipimpin langsung oleh Khalid bin Walid yang berasal dari suku Quraisy. Sebanyak 7 orang memakai baju besi. Pasukan musyrikin dilengkapi dengan 200 ekor kuda dan 3.000 ekor unta. Pemimpinnya adalah Abu Sufyan bin Harb. Para istri dari pemuka suku Quraisy turut serta dalam pasukan ini. Pasukan musyrikin berkumpul di perkampungan As-Sabdah yang berada di dekat dengan kota Madinah. Pasukan ini melepas unta dan kuda untuk memamankan rumput di ladang yang dimiliki kaum Ansyar. Pasukan muslimin dibagi menjadi 2 pasukan, yaitu sayap kanan dan sayap kiri. Pasukan sayap kanan dipimpin oleh Khalid bin Walid, sedangkan pasukan sayap kiri dipimpin oleh Ikrmah bin Abu Jahal. Sementara perang dibawa oleh Tahlan bin Abi Tahla dari Bani Abdul Dar. Susunan pasukan dari pasukan muslimin adalah barisan. Keamanan barisan dilakukan oleh kavaleri dari pasukan sayap kiri dan sayap kanan. Kisah ini ditulis di surah Al-Imran ayat 140 sampai 179. Dalam ayat-ayat di surat Al-Imran, Muhammad menjelaskan kekalahan di Uhud adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian bagi muslimin, mukmin dan munafik di ayat 166 sampai 167. Demikianlah perang Uhud yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.